Dan semuanya udah bisa lihat slide saya ya. Sebelumnya saya nggak lupa, kelas ini ada 8 atau 9 ya mahasiswanya? 8, Prof. 8 ya, baik. Ya nanti kelompoknya kita bagi 2 aja lah gitu ya. Kalau bagi 3 nanti ganjil. Jadi di pertemuan kedua ini saya akan lebih menitik beratkan dalam konteks lingkungan dan penataan ruang, terutama untuk perencanaan ruang ya. Dan di awal perkuliahan, di awal slide nanti saya akan bicara konteks lingkungan dulu gitu ya. Nanti mengapa sih kita perlu merencana ruang gitu ya? Kebutuhannya seperti apa? Apa yang menjadi latar belakang mengapa kita harus melakukan penataan ruang ya dalam untuk rencana tata ruang misalnya. Nah, sebagai pengantar, ya mungkin Anda semua sudah paham juga gitu ya kondisi yang terjadi ini. Jadi ini ya dan lahan dan lingkungan ya. Nah, jadi memang yang terjadi saat ini ya bahwa kota-kota itu kan semakin berkembang ya. Terutama salah satu triggernya atau kita sebut dengan driver gitu ya adalah populasi. Jadi pengembangan kota yang verifikasi terhadap perubahan guna lahan misalkan atau land use ada drivernya dan cetusnya gitu ya. Nah ada 5, salah satunya itu adalah populasi. Semakin tinggi populasi, demand online itu semakin tinggi ya. Karena apa? Karena kebutuhan untuk kehidupan manusia berupa aktivitas ya, bekerja, tempat tinggal. Nah, yang kemudian mungkin pertama kemarin sudah saya sampaikan dalam konteks kalau aktivitas itu diterjemahkan dalam bentuk peta menjadi land use tadi ya. Nah, tingginya populasi tadi mengakibatkan demand online semakin tinggi, semakin membuat kota itu menjadi lebih berkembang. Karena apa? Karena banyak wilayah-wilayah perkotaan yang dia terkonversi yang sebelumnya lahan non terbangun ya, mungkin pertanian, mungkin lahan terbuka atau idle land dan seterusnya menjadi lahan terbangun, terutama untuk pemenuhan kebutuhan perumahan ya, di mana ya untuk bertempat tinggal ya, atau untuk kegiatan yang lain misalkan ya ada pengembangan kawasan industri misalkan dan seterusnya. Dan itu mengapa kota itu jadi berkembang lebih dinamis gitu ya ketimbang rural. Nah, kalau in terms of population, buat yang saya sampaikan di data ini dari projection UN World Population Prospect gitu ya tahun 2012 yang sudah direvisi, bahwa ya kecenderungan perkembangan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, yang less developed maupun yang transisi, gitu. Nah itu ya seperti yang sebelah kiri, gitu ya. Peningkatannya tajam dan cukup signifikan ya, seperti yang ini. Dan trennya ya akan seperti itu, gitu. Sehingga nanti akan meng-create masalah dan tantangan tertentu bagi wilayah pedesaan. Gitu. Nah, sedangkan di negara maju gitu ya, trennya juga sama, tapi tidak setajam yang ada terjadi di negara berkembang atau yang negara kurang begitu berkembang. Karena memang populasinya cukup stagnan kalau negara maju. Tapi trennya tetap gitu. Nah, adanya konteks urbanisasi ini tadi gitu ya. Ini kemudian dia memberikan ya ini tadi saya sebut tension on land and environment ya. More people, more problem ya. More people, more land, and more environmental problem gitu ya. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu perencanaan ruang itu posisinya di situ gitu.
bagaimana ruang itu diatur dalam bentuk rencana yang kemudian itu diplot untuk berbagai macam aktivitas, termasuk salah satu komponen utamanya itu adalah untuk untuk konservasi dan proteksi ya sebetulnya dalam konteks lingkungan gitu ya. Jadi perwujudan rencana tata ruang itu biasanya dalam bentuk mostly kalau dengan environment itu berupa RTH misalkan gitu ya, komposisinya berapa dan seterusnya antara yang build up dan non build up. Bisa jadi salah satunya juga selain RTH ruang terbuka hijau adalah lahan konservasi, gitu ya, ruang untuk konservasi dan seterusnya. Nah di Indonesia sendiri tren yang terjadi tadi itu tipping point-nya atau started gear-nya itu di tahun 2008 dari data Bappenas ya, di mana populasi di Indonesia itu sudah mulai melebihi dari populasi yang ada di pedesaan. Dan kecenderungannya sama tadi yang seperti yang diproyeksi oleh UN World Population Project tadi ya. Dan ya jadi sangat ekstrim sekali perbedaannya kalau diprediksi sampai 2050 ya. Nah, kalau ini dianggap 100%, nah, mungkin nanti ke depan 2050 yang ini cuma 30 gitu ya, bisa jadi di perkotaan itu 70%. Makin banyak permasalahan lingkungan yang mungkin akan terjadi di masa depan di wilayah perkotaan gitu ya. Oke, itu kondisi di Indonesia. Nah, seperti saya sampaikan tadi, adanya pertambahan populasi sebagai salah satu driver tadi ya, mengapa kota itu menjadi bertambah besar, tumbuh sangat dinamis. Ya, lokasi yang paling strategis adalah biasanya wilayah periurban. Oleh karena itu banyak kota-kota di Indonesia yang dulunya mungkin 10-20 tahun yang lalu, wilayah periurbannya itu masih dengan radius berapa gitu ya dari pusat kota, sekarang itu sudah bertambah lebar. Dalam artian 10 tahun yang lalu terkategori periurban misalkan gitu ya, tapi sekarang sudah menjadi urban gitu, urban area. Nah, wilayah-wilayah yang terkategori mungkin rural sekarang sudah menjadi wilayah periurban gitu ya. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar biasanya, kota besar metropolitan, bahkan megapolitan seperti kota Jakarta. Selalu wilayah periurban itu menjadi wilayah paling menarik ya untuk perkembangan kota. Karena apa? Karena di situ lahan masih tersedia, jaraknya tidak terlalu jauh dari urban. Ya kalau dibandingkan yang ini ya jauh ya, tapi as compare to rural gitu ya, rural area itu kan masih lebih jauh rural. Lahan yang tersedia, harga lahannya masih bisa dijangkau gitu ya. Dan banyak itu terjadi di wilayah periurban. Nah, sedangkan aliran yang terjadi kalau kita lihat dari rural ke urban gitu ya, ya ada pola-pola pergerakan migrasi, terus ada karena pekerjaan, terus karena welfare, kesejahteraan. Di satu sisi, ekspansi urban atau kegiatan urban yang semakin meningkat itu membutuhkan lahan yang itu tadi biasanya berada di wilayah periurban yang lebih terjangkau. Jadi dari pergerakan dari periurban ke rural itu lebih on land use demand. Sedangkan rural periurban ke urban itu dalam bentuk migrasi, employment, welfare, dan seterusnya. Nah, in detail lagi konteks land use demand tadi gitu ya. Ya kebutuhannya untuk apa saja? Ya untuk transport, ya, perluasan atau pengembangan jaringan transport. Terus karena kota semakin tumbuh berkembang dan besar gitu ya, sehingga dia butuh jaringan transport yang lebih luas dan jangkauan yang lebih luas. Kebutuhan untuk infrastruktur, energi,
social, lingkungan tadi, estetik, cultural heritage, soil, air, food, dan seterusnya lah gitu ya. Nah ini semuanya perlu direncanakan gitu ya. Dalam artian rencana tata ruang itu sebetulnya tentunya rencana sekaligus mengatur sebetulnya ya kalau mau dilihat. Jadi kita membuat alokasi ini ya ruang ya untuk setiap kegiatan yang dia relevan gitu. Atau tentu saja concernnya adalah environment. Gitu. Ini sedikit pengantar dari konteks tata ruang dan lingkungan. Nah, beberapa spesifik isu yang berhubungan dengan lahan, ya konteks ekosistem. Jadi gangguan terhadap environment biasanya juga berimplikasi atau gangguan terjadi terhadap ekosistem, ya, yang berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di satu wilayah, ya, atau satu lokasi wilayah perkotaan atau mungkin satu wilayah termasuk di pedesaan. Terus dalam konteks land and space gitu ya, jadi kreasi antara tadi konversi lahan yang membutuhkan tempat aktivitas baru bagi masyarakat yang hidup di periurban gitu ya, ataupun distribusi kegiatan dan aktivitas masyarakat kotaan itu biasanya dimaknai sebagai ruang yang menjadi yang dimanifestasikan dalam bentuk ini guna lahan gitu ya. Nah, secara simpel kita bisa lihat biasanya dalam bentuk map itu merupakan rencana atau peta guna lahan. Nah, di satu sisi ada lagi konteks land as landscape gitu ya. Di konteks lingkungan atau tumbuhan yang hasil kreasi manusia dari aktivitas manusia. Nah, kalau kita lihat konteks lain dari tiga konteks ini gitu ya, ekosistem, space, landscape, ya concern utamanya sebetulnya kalau lebih ke environment. Nah, terus tadi land and space lebih jauh lagi dia representasi dari ekonomi activity ya. Kalau kita melihat land sebagai satu aktivitas ekonomi, dalam teori dia akan dalam teori yang itu diinterpretasikan dalam bentuk praktek, kemudian kejadian yang ada di perkotaan atau di satu lokasi, kemudian dikirim dalam bentuk teori, gitu ya, itu menciptakan yang disebut dengan ekonomi grand online. Nah, ekonomi grand online sebetulnya lebih kepada lokasi gitu ya. Jadi lokasi lahan-lahan yang menempati lokasi strategis di wilayah perkotaan biasanya ekonomi rent-nya itu lebih tinggi ya. Nah, manifestasi ekonomi rent itu adalah land value atau land price atau harga lahan. Jadi lahan-lahan yang mempunyai posisi strategis di perkotaan dia akan mempunyai ekonomi yang lebih tinggi ketimbang lahan-lahan yang mempunyai posisi atau lokasi yang biasa-biasa saja. Semakin mendekati pusat kota, semakin harga lahan. Semakin menjauhi pusat kota, semakin rendah harga lahan. Nah, apresiasi manusia tadi terhadap aktivitas tadi ya dan lokasi suatu aktivitas dalam satu ruang kota itu adalah tadi termasuk yang saya sebut sebagai harga lahan tadi, land value, land price. Nah, dalam bentuk prakteknya seperti apa sih dalam konteks ekonomi grand online ini? Nah, mungkin sudah pernah, backgroundnya lain-lain ya. Kalau backgroundnya ada yang geografi gitu ya, sama lagi ekonomi geografi itu juga sudah belajar sebetulnya ya. Ada namanya Bidren Theory ya. Jadi masyarakat perkotaan yang tinggal di pusat kota itu
ongkos berlokasinya itu lebih minimalis gitu ya, in terms of transportation cost. Tapi in terms of uh, housing gitu ya, dia lebih mahal. Nah itu apa namanya, as compared to people living in quite distant from city. Jadi kalau kita komparasi dengan orang-orang yang masyarakat kota yang lebih yang tinggalnya dalam radius tertentu yang cukup jauh misalkan gitu ya dari perkotaan, itu kebalikan posisinya dengan yang tinggal dengan orang-orang yang dekat pusat kota tadi, di mana kalau dekat pusat kota dia punya less transport cost but more on housing. Tapi kalau yang nggak jauh, more transport cost but less on housing, karena housingnya lebih murah dalam bentuk rumah atau tempat tinggal sendiri atau mungkin apartemen gitu ya. Nah jadi substitusinya seperti itu ya. Jadi pilihan kita, kalau Anda mau tinggal di agak jauh di kota, berarti ongkos transportnya yang lebih tinggi ketimbang yang tempat tinggal. Tapi kalau tempat tinggal ongkos transportnya minimalis, tapi kalau nggak minimalis ya lebih murah karena dekat dengan pusat-pusat kegiatan. Tetapi ongkos tempat buat tempat tinggalnya lebih mahal. Nah konteksnya seperti itu. Bitrend analis, bitrend teori. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan lahan gitu ya. Jadi mohon dibedakan antara soil and land gitu ya. Kalau soil itu kita lihat dalam bentuk fisik lahan, dalam bentuk fisik ya. Kalau lahan itu lebih ke human activity ya. Jadi kalau kita melihat soil itu surface below gitu ya. Sehingga nanti ilmu-ilmu yang mendasari surface below itu lebih ke soil science biasanya ya. Jadi ada misalkan kesuburan, ya komposisi kimia dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau surface above itu yang kita namakan lahan gitu ya. Jadi surface above itu lebih dealing dengan human activity. Atau kalau kita sebut environment yang mungkin built environment yang berhubungan dengan lingkungan manusia. Nah, beberapa konsep lahan yang telah berkembang dan mengalami perubahan masa lalu, yang pertama itu ya yang pasti sebagai private property di negara-negara industri ya, dan jaminannya tinggi sekali. Anda akan menjadi orang yang sangat sukses apabila punya properti yang banyak, punya ya bukan minjem. Terus dalam konteks pedesaan maupun perkotaan, dia sebagai objek dalam pertanian ya, untuk yang pedesaan dan industri untuk yang perkotaan. Jadi sebagai faktor produksi. Gitu. Kalau industri menghasilkan barang, jadi setengah jadi dan seterusnya untuk kebutuhan manusia gitu ya. Kalau pertanian lebih pada konsumsi food. Dia lahan sumber alam yang terbatas ya, dia finite resource ya, bukan infinite. Jadi nggak bisa ditambah, nggak bisa diproduksi. Tempat tinggal bagi keluarga maupun untuk tribe, kelompok-kelompok gitu, suku-suku, tempat para leluhur, ya banyak lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat keramat misalkan, itu tempat leluhur. Dan dia juga digunakan sebagai persyaratan dasar untuk ekspresi kebebasan individu. Ya jadi negara-negara yang lebih liberal mungkin ya orang-orang punya lahan gitu, ya bisa melakukan apa saja gitu ya. Mau dibangun rumah seperti apa, menata seperti apa ya. Terus ya bagi negara itu adalah dasar bagi ketahanan dan keamanan. Ya, negara berdaulat apabila dia bisa mempertahankan land-nya gitu. Dan bagi pemerintah merupakan sumber bagi untuk pajak gitu ya. Kalau di kita itu
namanya NJOP ya, objek pajak. Dan itu berupa pajak tanah, lahan gitu ya, dan pajak bangunan. Ada yang namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Dan juga besar bagi kekuatan dan ketergantungan. Kalau kekuatan konteksnya adalah ya more land, more powerful gitu ya. Lebih big country biasanya mereka punya power yang lebih gitu ya. Seperti Amerika, Cina juga bahkan daratan yang luas sekali ya. Dan ketergantungan berhubungan dengan resource. Gitu ya. Jadi negara-negara punya resource yang dominan, misalkan dari fosil dan seterusnya itu membuat negara yang tergantung ya, negara tersebut, dan itu merupakan satu keuntungan tersendiri, bahkan mungkin kelebihan ya bagi satu negara apabila banyak negara tergantung pada resource yang dimiliki oleh satu negara. Dan yang pasti dia terjebak konflik dan perang gitu ya. Ya banyak kasus gitu ya. Yang sering kita temui lah. Jadi termasuk perang-perang yang terjadi antara negara, perang dunia, dan yang mungkin yang paling sederhana aja adalah mungkin di wilayah desa saja ya, di desa-desa gitu. Misalkan ada batas desanya dipindah semeter aja, wah itu sudah bisa konflik, bahkan bisa perang antar desa gitu. Jadi sensitif kalau kita bicara tentang isu ini kan. Oke, nah di satu sisi kita punya isu seputar lingkungan yang berhubungan dengan konteks perkotaan. Ya. Nah tadi sudah disampaikan tingginya arus urbanisasi, ya, yang dilihat dari pertambahan populasinya tadi, itu ya dia demanding gitu untuk land, gitu ya, untuk aktivitas. Tapi di sisi lain membuat kota itu menjadi lebih padat, gitu ya. Dan pertumbuhan populasi yang biasanya banyak didominasi oleh pergerakan manusia, bukan secara natural, gitu ya. Dari kelahiran misalnya. Apalagi kalau pergerakan itu dari desa, di mana skill dan knowledge dan education itu limited, biasanya masyarakat atau individu-individu yang melakukan migrasi ke wilayah perkotaan itu terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang mempunyai akses terbatas, karena mereka hanya bisa mengakses di tempat tersebut dengan kemampuan mereka. Nah, wilayah dengan akses terbatas itu biasanya ditandai dengan pemukiman yang density yang tinggi gitu ya. Kalau tempat tinggal ya pemukiman padat, bahkan bisa terindikasi kumuh. Sehingga Sehingga ya itu tadi, kalau density-nya padat ya bisa jadi mudah tertular penyakit. Kalau ada misalkan demam berdarah, gitu ya, lebih ini rentan. Dan polisi pun bisa terkonsentrasi gitu ya. Karena banyak orang misalkan pakai, semua orang karena transportasi publiknya jelek, misalkan ya, malah kalau tidak sedia, semua orang pakai mobil, semua orang pakai motor misalkan ya. Dan jadi harus ada upaya-upaya untuk mengurangi emisi ya, dengan ciptakan atau menyediakan layanan transportasi publik massal misalkan itu. Dan itu sudah banyak evidence ya, bahwa transportasi publik massal yang baik, terkoneksi baik, dan layanannya juga baik, itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan private transport, gitu ya, jadi private vehicle, asal dia terkoneksi dengan baik, gitu ya, dan layanan juga baik. Nah, sehingga apa yang terjadi tadi, tinggi populasi dalam suatu komunitas, mudah tertular penyakit, polusinya terkonsentrasi, terjadilah yang namanya degradasi kualitas hidup. Gitu, ya. Dan ya banyak berdampak pada kesehatan.
Toh mungkin sekarang sudah berubah datanya ya. Kota Dhaka itu padatannya hampir ya 11.000 lah. Itu tahun sudah lama ini ya. Mungkin sekarang udah tambah lagi. Kota Meksiko hampir 14.000. Dan kok semakin padat penduduk dalam satu lokasi, ya keterpaparan, exposure, dan kerentanan itu ya semakin tinggi. Atau malah meningkatkan risiko untuk terpapar beberapa penyakit menular yang terjadi. Itu kondisinya seperti itu. Di satu sisi, tadi polusinya terkonsentrasi, meliputi polusi udara dan air, tingginya kegiatan manusia berhubungan dengan tadi ya pengolahan limbah dan atau pengolahan melalui industri, gitu ya. Dia akan meningkatkan itu tadi polusi domestik dari industri. Kalau udara dari transportasi. Dan mungkin Anda semua sudah juga paham gitu ya, banyak lalu kalau musim kemarau misalkan gitu ya, itu indikator pendetek polusi lingkungan itu kan polusi udara ya, misalkan di kota Semarang itu juga atau malah kota Jakarta itu mengindikasikan bahwa tingkat tinggi gitu ya. Yang kedua, dari satu laporan dari World Development Indicators, tapi ini datanya lama sekali ya, kita coba saya perbarui. 1,5 miliar orang hidup dalam bahaya polusi udara, terutama terjadi di kota-kota besar di negara berkembang ya, atau transisi. Di negara berkembang atau transisi itu kan mostly berada di Global South, termasuk di Indonesia, di India, di China, dan 1 billion people itu tanpa air bersih, dan 2 billion orang people tanpa sanitasi. Dan mungkin sekarang sudah sangat signifikan berubah ya, sudah hampir 30 tahun ya, atau sekarang masih sudah 35 tahun lebih. 25 tahun lebih. Cuma ini mengindikasikan bahwa masyarakat atau manusia atau populasi yang tinggal masyarakat perkotaan yang tinggal di wilayah yang tadi lebih padat tadi, mereka berisiko untuk terpapar ini tadi gitu ya, misalkan tanpa air bersih dan tanpa sanitasi, atau ada tapi tidak proper. Itu banyak terjadi di perkotaan di Global South cities. Nah, satu sisi, misalkan contoh di kota Meksiko ya, yang terindikasi sebagai most polluted city in the world ya, konsentrasi ozonnya paling tinggi di dunia. Dari perhitungan ada economic loss pada kesehatan itu sebesar 1,5 miliar dolar per tahun. Gitu. Nah, mengapa kota Meksiko ini dikategorikan disebut sebagai most polluted city? Ya, salah satunya tata ruangnya. Jadi kota Meksiko ini menempatkan industri. Jadi kota Meksiko itu kan kayak di lembah gitu, kayak di Bandung. Nah, terus tata ruangnya itu menempatkan industri itu di daerah-daerah yang di lokasi yang bukan di lembahnya tapi di atas lembahnya, di mana lembahnya itu ini ya terkonsentrasi permukiman dan kegiatan perkotaan. Nah, jadi limbah industri atau asap industri yang di pengolahan industri yang dikeluarkan itu menutupi kota Meksiko itu sendiri jadinya. Itu selain itu memang transportasinya juga padat gitu ya, masyarakatnya juga, populasinya juga tinggi. Nah, kenapa konsentrasi ozon
yang paling tinggi ya gara-gara itu tadi kegiatan industri ya dari penempatan kegiatan sesuai rencana tata ruang yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi rencana tata ruang itu berperan penting sebetulnya. Jadi bukan hanya mengalokasikan ruang untuk kegiatan tertentu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan dalam produk yang di-create, ada standar yang digunakan, jadi tidak sembarangan. Oke, nah ini beberapa case gitu ya, yang terjadi karena adanya polusi air yang berpengaruh terhadap disease, gitu ya. Ada penyakit diare dan penyakit parasit tinggi sekali karena kualitas air yang bagus, gitu ya. Di Sub-Sahara Afrika itu lebih didominasi karena penyakit parasit dari apa namanya, kualitas air yang kurang baik. Terus di India, di Asia yang lainnya, Latin Amerika, menjadi sedang seterusnya. Ya mungkin ya saya pikir datanya ini sudah banyak berkurang ya, ini data 20 tahun yang lalu gitu ya, ke 25 tahun. Ya pasti itu masih ada gitu ya, terutama di wilayah Afrika. Makin apa ke sini memang cenderungan perkotaan itu sudah semakin baik ya, tapi kan masih ada juga wilayah-wilayah atau kantong-kantong yang terindikasi padat gitu ya, sistem air bersihnya kurang gitu baik. Nah, dalam konteks land development ini yang apa yang sering terjadi ya. Jadi kita merencana itu dalam tata ruang gitu ya. Ya mengalokasi ada dua yang kita buat ya. Yang pertama itu namanya struktur ruang, yang kedua itu pola ruang. Pola ruang itu ya alokasi ruang gitu ya untuk kegiatan tertentu. Nah, rencana yang kita create itu digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan ini apa kegiatan gitu ya. Jadi misalkan peruntukannya untuk industri di mana gitu. Nah, terus nanti ada investor yang berminat terus menggunakan kawasan industrinya sesuai dengan rencana yang dibuat. Nah, oleh karena itu realisasi antara produk rencana menjadi satu bentuk yang apa yang bisa di create gitu ya, seperti tadi perumahan, perumahan, terus industri, komersil dan seterusnya, itu namanya termasuk dalam kegiatan disebut dengan land development atau pengembangan lahan. Jadi ukuran-ukuran yang harus dilihat nanti biasanya dalam konteks dampak misalkan gitu ya, seberapa besar penduduk yang terkena dampak, area yang terkena dampak itu seberapa luas. Jadi seberapa banyak penduduknya atau seberapa besar luasnya, dan batas ambangnya seperti apa. Nah, ini kajian ini nanti yang Anda kenal dalam bentuk AMDAL itu tadi ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Karena setiap bentuk realisasi dari rencana menjadi kegiatan tertentu seperti industri, komersil, jasa, permukiman gitu ya, atau perumahan, itu harus ada AMDAL-nya. Ya. Jadi dia lihat mengukur seberapa banyak atau berapa besar penduduk yang terkena dampak, misalkan. Terus seberapa luas wilayahnya dan seberapa besar batas ambangnya dan seterusnya. Nah itu yang apa yang tadi saya sampaikan, ukuran-ukuran dilakukan dalam rangka untuk merealisasikan bentuk-bentuk rencana. Ya, jadi, nah AMDAL ini kemudian kan dijadikan dasar, ya. Apakah layak diteruskan atau tidak, misalkan. Jadi isu adalah biasanya AMDAL ini ya cuma ya apa kadang gitu ya dokumen yang digunakan untuk melegalkan gitu ya proyek yang sedang dilakukan, isunya sih begitu. Bahkan ada
Kemarin-kemarin banyak tuh berkembang proyek-proyek yang dibangun tuh tanpa AMDAL gitu. Udah dibangun, AMDALnya baru ada gitu ya. Itu kan kebalik gitu ya. Jadi harus ada AMDALnya dulu gitu kan. Itu apa gitu. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum nanti saya lanjutkan. Izin Prof, mungkin bisa bertanya Prof. Silakan. Silakan. Eh, Terkait dengan penggunaan lahan itu kan era sekarang itu sedang naiknya pembangunan rumah tumbuh seperti apartemen Prof. Sementara apa namanya minat masyarakat di beberapa wilayah itu terhadap rumah tumbuh itu memang masih sangat kurang karena cenderung kalau nggak punya tanahnya buat apa beli gitu loh Prof. Itu mengatasi seperti itu gimana ya Prof? Ya, baik. Nah, jadi begini ya, memang. Jadi kalau kita melihat kepada negara-negara yang sudah lebih maju gitu ya, pola-pola kepemilikan rumah itu lebih kepada rumah-rumah vertikal ya, dalam bentuk apartemen gitu ya. Nah, memang eh, tradisinya udah seperti itu dari lama ya. Kalau kita kan tradisinya nggak seperti itu. Nah, di sisi lain memang rumah-rumah vertikal dalam bentuk apartemen, kondominium, ataupun dalam bentuk rusun gitu misalkan gitu ya, itu dilakukan sebagai cara untuk mengurangi keterbatasan lahan perkotaan ya. Kenapa? Karena kalau lahan itu di perumahan atau permukiman itu dikembangkan secara horizontal, banyak sekali lahan-lahan yang akan terkonversi. Itu salah satu cara. Nah, cuma memang isinya tadi gitu ya, kita tidak terbiasa gitu ya dengan model-model rumah vertikal. Tapi sekarang yang perlu diperhatikan juga bahwa di kota-kota besar sekarang sudah mulai pola pikir itu sudah mulai berubah. Seperti di Jakarta gitu ya. Apartemen itu dia ya lebih laku ketimbang rumah. Memang karena rumah itu kan agak mahal gitu. Jadi eh, landed house itu ya bagaimanapun akan lebih mahal ketimbang apartemen dengan ukuran sekian sekarang. Gitu. Jadi paradigmanya bukan paradigma ya, trennya sudah mulai agak berubah gitu ya, bahwa kita menuju seperti apa yang sedang atau yang sudah terjadi di negara maju. Tapi in some areas gitu ya, di kota-kota yang masih seperti Semarang gitu ya, yang masih terbanyak tersedia lahan dan masih properti development itu masih sangat dinamis, sepertinya yang landed house itu masih mendominasi gitu ya, walaupun harganya juga cukup mahal. Nah, dalam konteks kepemilikan, ya kalau kita vertikal itu kan kepemilikan bersama ya, strata sih Pak, ya, strata ownership. Jadi kalau yang landed itu kan single ownership ya, jadi kita punya tanah dan bangunan yang untuk atas nama yang tinggal di situ gitu ya. Tapi kalau yang tinggal banyak orang berupa vertikal housing ya dalam bentuk apartemen atau rumah susun yang punya ya banyak orang. Jadi kepemilikan itu dibagi bersama gitu ya. Dan uh, diberikan, saya nggak tahu ya, kelihatannya 30 sampai 50 tahun. Ya. Tapi kalau landed house itu unlimited gitu ya. Nah, kondisinya memang seperti itu sih kalau menurut saya ya. Ya nanti mungkin kita akan terbiasa lama-kelamaan ya. Bahwa nanti pola-pola atau vertical house itu akan lebih mendominasi dengan kecenderungan masyarakat yang lebih modern gitu ya. Seperti yang sudah banyak terjadi seperti di Jakarta, di Surabaya gitu ya. Dan mungkin beberapa lagi di kota-kota kota-kota besar terutama. Kalau di Semarang mungkin masih 60-40 lah, 60 landed, 40 vertikal.
Seperti itu, Mas Fabri, kondisinya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ada lagi mungkin sebelum saya lanjut. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi kondisi sekarang itu ya, tadi kita perkotaan ya. Sekarang kalau kita lewat perdesaan gitu ya. Nah, wilayah pedesaan ini yang terjadi di Indonesia dengan kondisi potensi seperti ini, gitu ya, yang seperti di slide, ada agriculture, ada perkebunan, ada fishery, perikanan, ada tourism, pariwisata, bahkan ada UMKM. Yang paling dominan sekarang itu kan everybody talks about climate change. Gitu. Nah, itu yang sekarang itu menjadi isu global dunia yang semua negara sedang menghadapi itu. Gitu. Kemarin itu kan threatening ya climate change gara-gara adanya climate change atau fenomena atau ini ya perubahan iklim, ya, fenomena global yang terjadi di dunia yang mengubah misalkan apa ini ya eh, intensitas ini apa pola iklim gitu ya atau weather yang musim kering tapi kok hujan terus, yang musim hujan tapi kok airnya belum ada, hujannya belum ada. Dan agriculture, usaha plantation dan seterusnya, fisheries itu kan sangat tergantung itu. Gitu. Nah kalau itunya berubah-ubah, musim kering terlalu panjang, musim hujan terlalu panjang, artinya kan akan menjadi akan mengganggu gitu ya, dan berimplikasi terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung dari itu tadi gitu. Itu kan sangat berbahaya sekali gitu ya kalau saya pikir. Sehingga adanya environmental change tadi yang dipicu adanya climate change tadi gitu ya, perubahan iklim, fenomena global, meningkatkan kerawanan, menurunkan ketahanan, increasing vulnerability, reducing resilient, dan bisa jadi less sustainable, di mana ujung-ujungnya ya ada economic loss dan mengganggu livelihood gitu ya. Nah kalau seperti ini kan berarti besar ya masalah yang akan dihadapi. Nah oleh karena itu sekarang kalau kita lihat gitu ya banyak studi-studi yang dilakukan gitu ya ataupun gerakan-gerakan bentuk-bentuk aksi yang dilakukan itu lebih bagaimana kita men-tackle gitu ya dan beradaptasi terhadap perubahan iklim di upaya-upaya adaptasi dan juga upaya-upaya mitigasi yang dilakukan. Jadi konteks lingkungannya banyak ke situ sebenarnya. Oke, nah ini beberapa gambaran yang terjadi ya. Tadi musim kering yang berkepanjangan, ini di India, misalkan ini di atas ini ya, sampai tanahnya retak-retak. Kita pun mengalami itu ya. Berapa kali itu, wah, belum hujan-hujan, kok tanahnya udah nggak bisa diolah, nggak bisa nanam, dan seterusnya. Kayak gini kan fishery juga kan terganggu. Gitu ya. Terus di satu sisi ini di plain area gitu ya, di satu sisi daerah yang lebih tinggi terjadi deforestasi gitu ya. Karena kebutuhan ekspansi lahan pertanian yang yang lebih misalkan gitu ya. Jadi masyarakat di daerah dataran tinggi itu merasa bahwa lahannya nggak cukup untuk mereka berproduksi, melakukan aktivitas pertanian sehingga butuh lahan yang lebih. Gitu ya. Akhirnya mereka merambah hutan, melakukan deforestasi, dan juga beberapa kegiatan misalkan ya di Kalimantan, perluasan kebun sawit, melakukan deforestasi, dan seterusnya. Gitu ya. Yang merusak lingkungan. Yang ketiga, di satu sisi kondisi dataran plain area begini kering, di atas itu deforestasinya tinggi, di bawah coastal area terkena sea level rise, ya, rob misalkan, atau
atau banjir yang tidak bisa diolah dengan baik airnya dikelola, sehingga ya itu tadi berdampak pada kehidupan masyarakat yang hidup di pesisir yang dulunya kering, sekarang air di mana-mana. Nah, yang gini ini kan kondisinya selalu menuntut manusia itu untuk melakukan upaya-upaya adaptasi gitu ya. Karena kalau pesisir, upaya adaptasinya mereka bangun infrastruktur, meninggikan jalan, meninggikan dasar rumah, ataupun mungkin membuat tanggul dan seterusnya. Kalau ini plain area, mungkin dengan modifikasi bantuan inilah untuk kolaborasi yang modifikasi cuaca, menurunkan hujan buatan, kadang berhasil, kadang tidak, gitu ya. Ya kalau tidak mencari sumber-sumber lain di tempat yang lebih available, kalau yang di atas itu ya mau nggak mau harus ditertibkan juga, ya harus ada upaya apa, penanaman kembali ya, jadi tidak melakukan deforestasi terus-terusan. Nah ini masalah lingkungan semua ya kalau saya pikir ya, edukasi. Dan semuanya ini juga berhubungan dengan tadi rencana tata ruang gitu ya. Jadi misalkan deforestasi, kalau rencana tata ruangnya itu kan diplot sebagai hutan, alokasi ruang untuk hutan misalkan gitu ya. Nah, segala macam bentuk akuisisi lahan di wilayah hutan tadi yang notabene biasa dimiliki oleh pemerintah itu adalah bentuk pelanggaran. Nah, orang-orang yang melanggar itu tadi nanti berikan sanksi, bahkan hukuman, bahkan pidana. Jadi rencana tata ruang itu mengatur. Dan upaya-upaya yang dilakukan, misalkan di rencana yang lebih detail gitu ya, ada bentuk-bentuk upaya adaptasi yang bisa dipropos. Jadi tata ruang itu selain dia mengalokasikan, mungkin dia memberikan bentuk-bentuk alternatif penanganan permasalahan sebagai upaya mitigasi. Baik, itu konteks lingkungan. Nah, sekarang konteks penataan ruang, gitu ya. Mengapa sih kita perlu melakukan yang disebut dengan penataan ruang? Nah, ini saya ambilkan saja, walaupun banyaklah source yang bisa digunakan. Ya, karena kita penataan ruang itu domainnya Kementerian ATR BPN, gitu ya. Kementerian Anggaran dan Tata Ruang. Karena produk rencana tata ruang itu produk legal formal yang mempunyai implikasi hukum, gitu ya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang itu akan berimplikasi hukum, gitu ya. Seperti itu. Nah, karena ruang terbatas, populasi manusia terus meningkat, terus sedangkan aktivitas manusia itu tidak terbatas, dia bisa melakukan pergerakan kemanapun gitu ya. Di satu sisi bahwa ruang itu bukan hanya untuk manusia, jadi untuk makhluk hidup yang lainnya, flora dan fauna. Sehingga itu perlu diatur gitu ya. Nah, diatur itu dalam bentuk rencana yang namanya. Jadi tujuan rencana tata ruang tadi. Jadi kalau penataan ruang itu kan sebetulnya kan ada 3 kegiatan di dalamnya ya. Ada perencanaan namanya, ada pemanfaatan. Pemanfaatan itu realisasi untuk dari rencana yang sudah ada. Terus yang ketiga itu namanya pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah fungsi kontrol yang dilakukan ya, supaya pemanfaatan ruang yang ada itu sesuai dengan rencana. Karena kan banyak kejadian, ternyata rencananya ini ternyata yang jadi lain gitu ya. Nah, pengendalian itu fungsinya untuk itu, memastikan bahwa rencana yang dibuat itu diimplementasikan atau direalisasikan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana. Seperti itu. Nah, tujuan penataan ruang itu sendiri yang pertama itu mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, jadi we talk about built environment dan natural environment. Jadi
Oleh karena itu penataan ruang itu ya itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan sebetulnya. Jadi kita berusaha untuk mengatur ruang supaya dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan itu lebih minimalis gitu ya, karena adanya aktivitas manusia. Jadi bagaimana menjaga keharmonisan antara environment buatan dan environment alam gitu ya, atau lingkungan atau natural environment. Yang kedua, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia. Jadi ya sama tadi mengkombinasikan human resources dengan build resources dan natural resources. Yang ketiga, mewujudkan perlindungan fungsi ruang. Jadi ruang itu kalau kita buat rencana itu kan mau nggak mau sebetulnya kan sebagai jaminan garansi sebetulnya ya. Kita tuh dilindungin gitu. Jadi misalkan kita mempunyai rumah di mana gitu ya, dalam satu komplek perumahan. Nah kalau di setiap tata ruangnya itu untuk permukiman, ya sebetulnya itu membuat kita lebih secure karena dalam alokasi ruang itu diakui gitu ya. Jadi dia mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Nah, oleh karena itu concern utama ketika membuat rencana ruang itu adalah dalam rangka untuk mencegah dampak negatif dengan alokasi-alokasi melalui kajian-kajian tertentu. Nah, satu lagi bahwa dalam membuat rencana tata ruang, concern lingkungan itu dilengkapi dengan yang namanya dokumen KLHS seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi adanya kajian lingkungan hidup strategis dan itu jadi basis dalam merencana gitu ya, bagaimana nanti pertimbangan-pertimbangan dalam kajian lingkungan hidup strategis itu mendasari tata ruang dalam memberikan arahan atau peruntukan untuk alokasi ruang kegiatan bagi kegiatan tertentu. Oke. Nah itu letaknya di situ ya, betapa pentingnya concern environment dalam pembuatan produk rencana tata ruang. Di sisi lain gitu ya, kita mengenal apa yang disebut dengan hierarki dalam penataan ruang. Mungkin Anda semua sudah tahu juga dari informasi bahwa produk rencana tata ruang itu kan ya dia ada sifatnya hierarki komplementer namanya ya. Dari level nasional namanya rencana tata ruang nasional gitu ya, kemudian ke provinsi, kemudian kota kabupaten, kemudian level yang lebih detail di kecamatan gitu ya. Nah semuanya itu harus tersinkronisasi ya dan dirujuk. Jadi tidak ada produk tata ruang, rencana tata ruang yang di bawah itu bertentangan dengan yang di atas. Jadi sifatnya itu hierarki komplementer, bahwa yang di atas itu harus menuju yang di atasnya. Jadi prinsipnya itu adalah sinkronisasi di setiap level. Satu lagi, setelah dia sinkron dalam konteks hierarki tadi, semakin ke bawah gitu ya. Misalkan ini ya, kalau ini kan nasional ya, ini bisa jadi distrik ya, atau kita ada provinsi gitu ya. Distrik ini diterjemahkan dalam, misalkan lebih spesifik, ini distrik itu bagiannya ini gitu ya, yang ini. Terus bagian dari distrik itu misalkan kabupaten itu ada desanya, nah desanya itu yang bagian bawah ini. Nah kalau kita lihat penampakan dari level nasional, mungkin juga ada provinsi, tergantung karena kebijakan penataan ruang di setiap negara itu berbeda gitu ya. Kalau kita menganut di setiap level ada. Nah kalau dia tidak ada di level state ya atau provinsi itu langsung distrik misalkan gitu ya. Nah kalau kita lihat komponennya bahwa semakin ke bawah itu semakin rigid dan semakin jelas
ini ya pengaturan dan penampakannya gitu ya. Jadi kalau kita compare antara RT RW dengan RT RW kota kabupaten dengan provinsi, ya lebih lebih banyak muatannya di yang kota kabupaten. Apalagi kalau kita compare kok RT kota kabupaten dengan rencana detail ya, rencana detail itu malah lebih rigid lagi ya penampakannya. Dan semakin banyak pertimbangan ya, semakin ke bawah semakin banyak pertimbangan. Oke, nah ini prinsip ruang yang jadi lingkup ya, lingkup dalam perencanaan ruang, penataan ruang. Yang pertama itu ruang udara, ruang darat, ya, ruang laut dan ruang dalam bumi. Nah, jadi kalau sebelum tahun 2020, sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, gitu ya. Nah, matra laut itu terpisah. Jadi matra darat itu domainnya Kementerian ATR, ya. Tapi matra laut itu kementeriannya KKP ya, dan Kelautan dan Perikanan. Nah, tapi sejak Undang-Undang Cipta Kerja tadi, gitu ya, nomor 11 tahun 2020, matra laut itu digabungkan dengan matra darat, gitu ya, yang terakomodasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Di situ dia. Nah, bahwa pengaturan ruang itu ya bukan hanya sampai di atas saja, dia juga ada di dalam buminya gitu ya, di bawah. Jadi dia atas dan bahkan bawah. Karena apa? Karena sekarang kan sudah banyak pengaturan ruang itu di negara maju kan sudah bukan sesuatu yang yang ini lagi ya. Dia sudah menjadi hal yang umum bahwa ruang pemanfaatan ruangnya itu sampai di bawah-bawah gitu ya. Misalkan koneksi untuk untuk transport misalkan ya, kereta gitu ya. Di Jepang itu malah ada satu di Tokyo itu ya, namanya daerah Roppongi gitu ya. Nah, Roppongi itu ruang bawah tanah terbesar di Jepang gitu ya. Jadi kalau kita masuk itu banyak toko, mall, dan seterusnya gitu ya. Dia mengkonekkan antara satu stasiun dengan stasiun lainnya untuk yang sifatnya koneksi antar region dan juga di kota itu sendiri gitu ya. Jadi sampai ke situ pengaturannya. Di kita di Jakarta udah gitu ya, ada beberapa spot di Yogyakarta misalkan gitu ya, di Surabaya juga ada. Nanti Semarang itu rencananya di Simpang 5 itu ya mau dibangun bawah tanah katanya, tapi nggak tahu kapan ya. Dan wacana itu sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu, lama sekali. Nah, ini mungkin nanti akan ada informasi lanjut juga ya, bagaimana regulasi penataan ruang itu berubah dan bertransformasi dari satu produk ke produk yang lain, gitu ya. Kalau undang-undang itu ada 3, gitu ya. Yang pertama itu Undang-Undang Penataan Ruang tahun 92 nomor 24, yang kedua Undang-Undang Penataan Ruang ini nomor 26 tahun 2007 gitu ya. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang tadi Cipta Kerja tadi gitu ya. Ini kalau nggak muncul di sini tahun 2020. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu dia tidak menggantikan ini yang 26 2007 ya. Dia hanya merevisi beberapa bagian-bagian yang ada di 2007 ini. Jadi yang tidak disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu tetap mengacu kepada Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang. Nah, biasanya undang-undang itu diikuti dengan peraturan lanjutannya berupa PP gitu ya, peraturan pemerintah. Kalau yang tentang tata ruang itu sekarang kita pakai PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, namanya PPR. Terus nanti PP itu akan dilengkapi lagi dengan permen biasanya untuk per seksi gitu ya, permen ATR BPN biasanya.
Jadi persepsi tentang penyusunan rencana tata ruang, misalnya tentang koordinasi, tentang database gitu ya, tentang sinkronisasi dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah saya compile gitu ya, Undang-Undang Regulasi Penataan Ruang, dan ini undang-undangnya Cipta Kerja dan Penataan Ruang 26/2007. Nah, undang-undang terkait juga ada tentang perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil, pertanahnya pokok-pokok agraria, yang lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009, saya nggak tahu mungkin sudah berubah lagi, mungkin Anda lebih tahu gitu ya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, PPLH. Terus ada lagi bangunan gedung, kelautan dan kehutanan, undang-undangnya yang mensupport itu. Oleh karena itu, kegiatan penataan ruang itu kan bukan hanya domain ATR saja. Jadi ketika rencana itu dibahas, itu sudah melibatkan berbagai macam pihak gitu ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup, misalkan, atau Kementerian Lingkungan Hidup kalau di pusat, kalau daerah itu dinas gitu ya. Pertanahan, kehutanan, SDM, semuanya itu terkait. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika didiskusikan ada representasi stakeholder itu yang nggak ikut, karena takutnya nanti ada bagian-bagian yang terlewatkan gitu ya, harus dapat masukan semua seperti itu. Nah, ini PP-nya, PP 21, terus PP yang terkait ini gitu ya, dan ini peraturan menterinya ya, detail untuk masing-masing tadi seksi tadi ya, atau masing-masing ini topik tema gitu ya. Oke. Terus nah, ini produk yang ada di Indonesia itu seperti ini ya, seperti saya sampaikan kemarin atau tadi juga sebelumnya. Jadi ada berupa rencana umum dan ada rencana rinci. Nah, rencana umum itu dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, penetapannya melalui peraturan pemerintah, RT/RWP, rencana tata ruang wilayah provinsi melalui Perda provinsi, terus RT/RW kabupaten melalui Perda kabupaten. Kalau nggak bisa Perda kabupaten, bisa Perkada, peraturan kepala daerah. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, nanti Permen ATR, peraturan menteri. Karena kenapa isu ini dimunculkan? Kenapa ini sekarang dirubah ya? Karena banyak sekali di daerah itu produk tata ruangnya mangkrak gitu ya. Hanya untuk bagian ini legalisasi gitu melalui Perda. Nah, itu yang kemudian diantisipasi kalau nggak bisa dalam waktu tertentu dan ambil alih oleh kementerian untuk kemudian ditetapkan. Karena ini kan dijadikan sebagai dasar untuk alokasi ruang di satu wilayah gitu ya, kota kabupaten. Gitu. Kalau mau ada kegiatan investasi itu kan terhambat karena apa? Karena rencana tata ruangnya nggak jadi-jadi. Begitu juga dengan wali kota ya, Perda kota, Perkada, wali kota atau Permenaker. Nah, di level rinci, di rencana rinci di level nasional itu ada namanya RT/RW pulau kepulauan sebagai penerjemahan dari RT/RWN ini gitu. Jadi rencana tata ruang nasional yang satu negara Indonesia kemudian dibuat secara rinci lagi di perpulau ya, atau kepulauan. Misalkan Pulau Kalimantan, RT/RW Pulau Jawa, RT/RW Pulau Sumatera dan seterusnya, atau kepulauan. Nah, peraturannya penetapannya melalui peraturan presiden. Ada lagi yang namanya RT/RW kawasan rencana tata ruang KSN, kawasan strategis nasional. Ini lebih rinci gitu ya. Nah, KSN itu dia melingkupi wilayah strategis seperti terutama untuk wilayah perkotaan. Kalau di Semarang itu Gedung Sepur, itu kan sudah ada Perpres nomor 60 tahun 2022 kalau nggak salah ya. Terus ada lagi yang Jabodetabek gitu ya. Nah, itu kawasan strategis nasional, peraturannya penetapannya menurut Perpres.
Nah, yang lebih rinci dia nggak ada di provinsi, di kabupaten atau kota berupa namanya rencana detail tata ruang. Apanya oleh Perda, gitu ya. Peraturan daerah, kabupaten, kalau RDTR, kalau di kota itu, sorry maaf, ini harus direvisi. Dia perkada aja ya, peraturan kepala daerah, kabupaten atau kota ya, berupa perkada bupati atau perkada wali kota. Kalau nggak bisa perkada ya sudah, tutup perkada daerah. Nah, jadi ini prinsip hierarki komplementer namanya ada RT/RW, diacu oleh RT/RW kepulauan dan seterusnya gitu. Yang merah-merah ini dulunya ada, sekarang udah nggak ada. Nah, nggak ada ini bukan artinya dihilangkan ya, kalau RT/RW kawasan strategis provinsi itu embedded gitu ya, berarti yang dulunya dipisah gitu ya. Termasuk RTR rencana tata ruang kawasan strategis kota, dia masuk di apa namanya, di RT/RW kabupaten kota yang dulunya dokumennya terpisah. Oke, ini prosedur penyusunan dan muatannya, gitu ya. Jadi ada 3 proses yang terjadi ketika kita menyusun produk rencana tata ruang. Yang pertama itu ada proses teknokratis, yang mungkin sudah paham teknokratis itu seperti apa, pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan, gitu ya. Itu maksudnya di situ. Terus ada proses partisipatif. Partisipatif ini dalam menggali masukan, usulan, ide, gagasan atau stakeholders yang relevan. Terus lagi dalam proses untuk penetapan ya menjadi produk rencana tata ruang itu ada yang namanya proses politis. Nah, proses politis ini ya melalui pembahasan di misalkan kalau di rencana tata ruang nasional DPR gitu ya. Kalau di level provinsi itu di DPRD provinsi. Kalau di kota kabupaten itu di DPR kabupaten. Jadi itu ada 3. Yang dalam proses penyusunannya itu ada 5 tahap gitu ya, persiapan, pengumpulan data, menganalisis data, di mana di situ juga ada KLS yang digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan arahan rencana gitu ya, perumusan konsepsi rencana tata ruang dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang atau legal drafting. Jadi ada namanya nanti ranperda gitu ya, ranperda untuk RT/RW, misalnya ranperda untuk RT/RW provinsi atau RT/RW kota kabupaten, atau rancangan peraturan untuk RT/RW provinsi apa nasional gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi persiapan data, pengolahan hasil ini dan ini gitu ya. Nah, ini muatan yang apa namanya, untuk setiap produk di berbagai macam level tadi ya. Kalau RT/RW nasional muatannya ini, lindung budaya, norma, kriteria, performa dan pengadaan penataan ruang, skalanya 1:1 juta, skala petanya gitu ya, berlakunya untuk 20 tahun. Kalau provinsi skalanya 1:250.000, RT/RW kabupaten 1:50.000, kalau kota 1:25.000. Sedangkan yang detail atau yang rinci tadi 1:5.000, masa berlakunya 20 tahun. Dan ada yang lebih detail lagi namanya tata bangunan dan lingkungan, skalanya 1:1. Ada prinsip hukum namanya hierarki komplementer, itu saya sampaikan bahwa produk di bawah tidak boleh bertentangan sama yang di atas. Dan ada, kalau kita lihat konteks kedalaman muatan, semakin ke bawah, semakin rinci, semakin rigid, dan semakin akurat. Banyak pertimbangan yang dipakai, tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini sebagai gambaran ilustrasi saja gitu ya, produk penataan ruang dari berbagai macam level gitu. Kalau dia berupa RT/RW perkotaan atau KSN tadi ya, kawasan strategis nasional, bentuknya seperti ini, lebih generik. Kalau dia kota sudah agak muncul, kalau kawasan lebih detail lagi, kalau RDTRK malah lebih sangat detail gitu ya. RTBL atau rencana teknis ruang kota tadi dia sudah 3 dimensi.
Kalau dalam konteks prasarana jalan penampakannya seperti ini gitu ya. Jadi ini masih 2D. Nah, kalau di sini sudah masuk semi 3D, DTR dan DTRK itu sudah 3D dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sedikit mengantar dengan lingkungan dan penataan ruang tadi. Sebelum saya sampaikan ini nanti untuk diskusi Anda dalam kelompok. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, akan saya lanjutkan ke sini. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ini saya ada 3 bahan gitu ya, untuk didiskusikan. Nanti silakan di dua kelompok saja, 4 gitu ya. Nanti kalau sudah didiskusikan, dibuat bahan untuk presentasi, nanti dipresentasikan. Nah, presentasinya kapan? Harapannya di pertemuan saya berikutnya gitu ya. Yang mungkin itu masih di beberapa pertemuan lain, karena kan 3 pertemuan ke depan itu masih dengan Prof. Nani, terus 1 pertemuan besok di depan itu Pak Musadun, terus 3 berikutnya dengan Bu Nani, terus sama Pak Musadun baru saya lagi. Nah, nanti waktunya pas di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya ada 3 artikel yang akan saya share. Dan saya share melalui Mbak Cornelia, termasuk bahan ini, gitu ya. Dan dipilih salah satu saja untuk setiap grup, gitu ya, setiap kelompok. Nah, dari bahan yang dijadikan sebagai bahan untuk diskusi tadi, coba dirumuskan permasalahan apa yang diangkat dari artikel tersebut, data, metode, dan teknik analisis yang dilakukan, dan temuannya seperti apa. Nah, terus yang perlu mungkin didiskusikan secara intens juga di dalam kelompok adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara aspek penataan ruang dengan lingkungan dari artikel yang dibahas tadi, yang didiskusikan gitu ya. Seperti apa sih hubungan? Dan baru disimpulkan. Oke. Ini saya stop sharing dulu. Nah, ini saya share ininya ya, yang ada artikel tadi. Artikelnya itu ada 3 ini. Saya share. Yang satu itu judulnya Integrating Ecosystem Services into Spatial Planning. Ya. Nanti didiskusikan dan seterusnya tadi ada komponen-komponen yang harus disampaikan. Terus yang kedua, can spatial planning really mitigate carbon dioxide emissions in urban areas? Terus yang ketiga, the spatial temporal trends of urban growth and surface urban heat islands over 2 decades in Semarang metropolitan region. Nah, ini bisa dijadikan case juga. Nanti silakan dipilih saja salah satu. Tapi ya setiap kelompok tidak boleh sama gitu ya.
Jadi ada satu artikel yang tidak akan dipilih karena salah satu kelompok harus memilih satu artikel. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak, ya nanti saya share bahannya sekaligus mungkin bisa saya tutup perkuliahan untuk hari ini. Izin Prof mau bertanya untuk waktu presentasinya berarti nanti setelah perkuliahan dengan Pak Musadun ya Prof? Iya, ketika nanti saya masuk lagi data saya. Baik Prof, terima kasih Prof. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa akhiri sampai di sini, ya. Nanti saya melalui Mbak Cornelia, termasuk tadi yang bahan perkuliahan tadi. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Prof. Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih.